الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند ورود الحديث الأممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعرف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الرجاوي البنكاني وللشيخ أبو أحمد بن الحجر الأسقلاني وأصولهما أبوهما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر حفصي بangil سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أستاذ زيادي بن بن بلان أستاذ حجي جرقاسي بن حجي مزاني أستاذ حميد بن طه الأوسي أستاذ علمي أستاذ بطين أستاذ عبد الرحيم أستاذ سيد بن شهاب أستاذ حاسم عبيد الله بن محمد البحار أستاذ حسن الغزالي وأصولهم ومراحل وخصوصا نبي عبد الغني بن محمد أمي سيدي ليلى بنت ونجي موسى ونهجي محمد بن الربيع يجبني بنت قوسنا وموسى بن قاسم يجب الحامل نجيب ونجوبي guru-gani bin fi tanah tinggi Bapak Jamsani bin Hanabi Zulfat bin Hasan Abi Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji Muhammad Ciging Cing binti Unsa Cing Mahyati bin Haji Muhammad Diana Sari Baji Amsari wa tawassalna bi Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta tawassalna ke Haji Asmi Allah bin Guru Gayam Haji Ahmad Mursili bin Guru Maisin Haji Ahmad Zayadi Muhajir tawassalna Nabi Usman bin Akil bin Yahya Alwi Guru Marzuki bin Nusad Barala tawassalna ke Haji Abdullah Syabi wa tawassalna Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Amsi Kuitamu bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Amsi tawassalna Mu'alim Syabi Hadami bin Salawaini ke Haji Abdullah bin Haji Abdullah bin Sadiqin Abdul Majid Habib Husin Ubakar itu suar batang ke Haji Muhammad Khalis bin Haji Umar ke Haji Aisyah bin Rasul Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi ke Haji Umar Bakir ke Syekh bin Amzad ke Haji Munzir Tamal bin Guru Masjid Guru Muhammad Hasan bin Haji Sa'ad tawassalna Al-Habib Salih bin Musil Al-Habib Tanggul wa tawassalna Al-Habib Ubakar bin Muhammad Segaf Bersih kan Allah yu'idha raja'ati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi Ustaz al-marhum Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahman Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Ghafur Haji Ambiya Haji Abdul Haji Hamdan bin Haji Abdul Ghafur Haji Rahyana bin Haji Abdul Ghafur Haji Abdiya Jahamdaya bin Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Khair bin Haji Sa'id Al-Ustaz Habib Syawdi Syihab bin Syihabuddin Syihab wa tawassalna khususan al-marhum Ubaidillah bin Haji Abdul Ghani Muhammad Azim bin Muhammad Ustaz Dasuki bin Haji Abdul Rahman Ustaz al-marhum Abi Haji Dahlan bin Mujni Ustaz Abi Haji Al-Sad bin Syafi'i Ustaz al-marhum Yahya bin Haji Abdul Ghani Ustaz al-marhum Jamaluddin bin Matani Ustaz Munira bin Bahid Haji Nur Hasanah bin Ahfaz Ustaz al-marhum
Haji Abdul Hadi bin Haji Birin, San almarhum Haji Bang Abdul Halim Kong Birin, Abdurrahman Haji Abdul Hadi, San almarhum Abdurrahman bin Haji Abdul Khair, Wasabari bin Bulan, siapa itu? Arman bin Sumardi, seluruh semua keluarga kita yang punya istri semuanya meninggal dunia, yang punya bapak ibu kita sudah di dalam alam barzah. Ya Allah, mereka yang berada di dalam tanah di alam barzah, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan semasa hidup di dunia. Terimalah amal ibadahnya, jadikan kuburan mereka ya Allah rahmatan min riyadil jannah seluruhnya ya Allah, wa li jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Lukman bahasa Arabnya Hafiz, terima Hafiz. Ada lu mana Hafiz? Hah? Pojok Son. Oh. Ya. Mana? Ba'dil hukama'i man istaghfara. Alam berapa? Baca bismillah dulu dong. Bismillah. Biar memahami. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama'i man ishtaghala bisyahawati fala budda min al-nisa'i wa man ishtaghala bi jam'il mali fala budda lahu min al-harami wa man ishtaghala bi manafi'il muslimina fala budda lahu min al-hudawati wa man ishtaghala bil ibadati fala budda lahu min al-'ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-34. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa barang siapa sibuk mengikuti kehendak nafsunya, pasti ia akan senang mendekati perempuan. Barang siapa yang sibuk mengumpulkan harta, maka yang haram pun pasti akan ia ambil. Barang siapa suka berbuat baik, pasti ia mudah bergaul. Barang siapa sibuk dengan urusan ibadah, maka ia pasti mencari ilmu. Ya, itu kan nanti yang itu, yang sono. Mansur. Tuh, enggak pindah. Ali Mansur. Orang tua sekarang? Tanggal 25. Itu mana tuh ngaji? Pindah. Terima kasih. Kita duduknya tempat. Lalu kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahumullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. An ba'dil hukama'i man istaghala bisyahawati fala budda minan nisa. Jamaah semua yang hadir malam ini yang sangat Ustaz hormati dan muliakan, banyak yang hadir alhamdulillah. Ustaz Abdullah Halim alhamdulillah hadir, Haji Yuno datang banyak. Murid enggak datang murid? Mau datang. Rauf datang, Ustaz Abdullah
Syarif datang. Itu barusan nengok. Ali Mansur, alhamdulillah. Isyhadu anna min akhi khair. Itu datang dia. Itu Farhan namanya Farhan. Irfan. Itu datang jam berapa tadi? Dan jam berapa datangnya? Maghrib. Dokter datang alhamdulillah. Kenok, kenok. Gus, saudara mana Gus? Dari kabarin. Tapi rumahnya masih di Pasar. Kaget. Lu ngapa pindah sini dong? Malaikat tuh yang ngeliat istiqomah di situ, ntar malaikat lihat bisa dikasih rahmat masih dulu. Anu sekumpul pun ang ketemu. Si itu sama tuh lagi ada yang nyapi soalnya. Pijay. Lu tukang ngecilin speaker. Alhamdulillah Ustaz ini banyak nih alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bisa doain biar dari muda sampai nanti kita masuk tua dalam keadaan istiqomah. Amin. Pengajian malam hari ini di makalah yang ke-34 ini ada sumbangsi ulama nih kepada kita untuk menambah wawasan pemikiran kita nih. An ba'dil hukama, ini analisa dari ulama-ulama hikmah. Ulama hikmah ini lebih tajam kalau dia membuat firasat, ya. Ulama hikmah lebih tajam kalau firasatnya ketimbang ulama kita. Kalau ulama hikmah itu sampai Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati, waspada, hati-hati dari firasatnya orang-orang ulama hikmah itu. Kenapa? Dia melihatnya dengan cahaya Allah, tembus ini yang namanya tembok, tembus jarak jauh bisa lihat. Itu namanya dalam ilmu tasawuf namanya ilmu mukasyafah. Allah bukakan rahasia. Ya. Nah kita lihat di analisa ulama nih. Kalau analisanya ulama itu kesimpulannya pasti benar. Ya, karena dia melihat dicampuri dengan nurnya Allah. Dia bilang begini nih, Al-Hikmah mengatakan, man istaghala bisyahwati fala budda minan nisa. Satu. Siapa orang sibukkan dirinya dengan syahwat mulu, syahwatnya disibukin dengan syahwat. Gimana minum pel, bagaimana minum susu, bagaimana harus minum jamu, gimana harus minum kopi, gimana harus pel ini, pokoknya syahwat. Supaya syahwatnya itu semangat, gairah, pel ini, suntikan ini, waduh, harus diginiin, waduh banyak kan? Ya, sekarang ini obat macam-macam. Tadi dokter Husni itu, ya, harus diginiin, harus suntik sekian mili, harus sekian ini. Nanti reaksinya dia setengah jam, yang 1 jam, waduh. Dokter sekarang canggih. Orang dipukulin dan kerasa. Itu bagi mereka-mereka yang memang tugasnya mereka untuk bikin ulah masyarakat dengan begal, mereka rencana untuk maling dan sebagainya, disuntik dulu. Ya, kalau mereka ketangkap dipukul begitu dengan rasa, teori dibius. Nah, tapi kalau ini dicari yang hubungannya dengan syahwat. Biar gairah gimana, biar lama gimana, biar kencang gimana, biar panjang buat. Kalau orang sibuknya untuk syahwat melulu, kata analisa ulama hikmah, pada buddha minan nisa, pasti itu syahwat diarahkan ke perempuan, diarahin ke perempuan. Benar. Kalau orang sibuknya untuk syahwat aja, ini kopi ini bagus nih, ini susu ini bagus nih,
Ada di Bangil sono ada namanya apa tuh? STMJ apa tuh? Ya, STMJI apa ST-nya? Jadi susu, ya telur, madu, ada lagi satu lagi jahe. Tapi jahe bukan ini, jadi dia campurannya tuh macam-macam. Jadi kayak semacam ente lihat orang bikin apa namanya, kayak bikin sambal, tapi maju di situ, mau lagi, waduh, ditumbuk sama dia, dicampurin. Itu segelas 15.000. Segelas ini susu kambing, ada susu kambing digodok dulu, dituang, dijamu. Jawabannya apa tuh? Mereka pada itu supaya kuat, supaya tidak kalah. Kalau bahasa kita biar kalian tahu. Benarnya analisa ulama punya analisa, uji cobanya benar-benar benar. Jadi siapa orang nyibukkan diri untuk ke sono mulu, syahwat pun pasti tujuan arahnya ke perempuan. Benar. Pasti tujuannya untuk apa? Perempuan. Kata itu analisanya, benar. Bang, pakai sebab ini dunia itu kesenangan kebahagiaannya ada di perempuan. Dunia mata wa khairu matanya al-mar'atu salihah. Zuina lin-nasi syahwat minan nisa. Wan. Ya. Ente bisa kelihatannya seger, ente kelihatannya bisa kelihatan royok, ente kelihatannya bisa gagah, itu pengaruhnya apa? Wan. Bisa gesit, bisa rajin. Kalau ente punya asisten pembantu jadi lebih cantik ketimbang yang di rumah, wah, terus kelihatannya rapi terus. Ya misalnya duduk jadi direktur bagian ongol-ongol misalnya, wah, direktur ongol-ongol duduk, waduh, dia bagian direktur utama PT ongol-ongol, ongol-ongol sanubari namanya, ongol-ongol sanubari. Wah, dia punya sekretaris namanya Hindun Mejen. Tuh, dia punya sekretaris namanya Hindun Mejen. Kayak konde lebar. Waduh, kipasnya nggak pakai AC lagi, kipasnya kayak kipas itu untuk sate begini tuh, duduk mau kerja nggak mungkin dia pakai kaos rapi, semangat. Sekretarisnya cantik. Orang-orang yang begitu tuh bikin perempuan ada, bikin gairah. Nah, jadi gimana untuk nyibukin perempuan daripada puas? Wah, itu syahwat. Ya. Benar ini benar. Benar nggak salah lagi benar. Yang kedua, analisa ulama, hikmah. Kita pengen tahu lagi nih analisa mereka. Apa itu? Yaitu wa man istaghala bi jam'il mal fala budda lahu min al-haram. Siapa orang sibuknya mencari duit mulu, dolar dikumpulin di bank. Mungkin itu duit dari rupiah, mungkin itu dari Arab yang namanya real, duit dunia. Nggak mungkin bersih semua. Ini bukan kita yang mengada-ada. Bukan kita lewat kata yang nggak pernah nyebur bagian sibuk sama duit. Ulama analisanya tepat. Ya. Kalau mereka udah bergelut dunia untuk kumpulin duit, dimasukkan ke bagian simpanan mereka, pasti keuangan yang masuk banyak yang haram. Ya, korupsi kalau bahasa kita. Dari mana dia bisa beli mobil tambah 2 tambah 3? Dari mana gaji segitu bisa dia renovasi rumah? Bagaimana hitung-hitungan ini benar? Bagaimana dia hitungan gaji sebulan dia bisa beli tanah lagi di kampung sana? Bagaimana dia bisa bangun villa di buat hasil? Makanya kita di sini punya KPK ngurusin orang-orang yang menyimpang keuangan.
dan penyimpanan keuangan. Waduh. Ya. Jadi kalau orang sibuknya untuk mencari duit, bagaimana caranya? Gaji ditambah lagi, objek ini, udah. Kata ulama hikmah, pasti itu nyampur sama duit-duit yang haram. Siapa itu? Siapa aja? Siapa aja? Apa dalam hal ini? Mubalik kalau dia memang rencana kumpulin duit, tak. Banyak yang dia mungkin hianatin janji. Sekian juta dapat, soalnya gimana soal? Waduh. Bukan di kalangan orang yang bergelut dunia doang. Bukan kayak si Dudung doang yang bagian direktur. Berarti ngomong doang. Agus, karena kalau di sini Cipinang ada direktur ngomong kayak Agus pantas, kayak si dulu pantas. Dari apa yang udah pantas? Tingginya. Ya. Coba kita lihat. Orang kalau tujuannya memperkaya diri, istilah bahasa kitabnya untuk banyakin duit. Dari manapun tuh duit pasti udah ada nyampur. Yang bersihnya mendikit, yang banyakannya yang kotor, yang haram. Ya Allah, kita kalau lihat orang-orang ngomong dunia ya kita nggak nyambung. Kalau orang-orang lagi ngomong dunia, kita dengeri dia begini dia bohong. Ngambilnya nggak sembarangan itu. Bisa disirap-sirap itu. Pencetan yang dipegang oleh sekretarisnya jadi nolnya jadi 6. Nol ini dengan lentipnya dia punya tangan si sekretaris bikin sekian. Masuk ke rekening dia. Waduh, benar. Itu jangan ngomong gitu dah, terlalu tinggi ngomong. Kita aja kalau belum tentu ada yang bisa jujur. Kalau di Israel duit 3 juta, baik itu beli keramik untuk musala atau beli kambing untuk Idul Adha. Gue bukan cari duit di 3 juta. Kita dapetin 3 juta itu duit orang kita pegang. Kita cari yang 3 juta, 3 juta 100 biar nambahin dapat pahala kita. Kita aja coba, nanti bayangin. Ente diserahin duit, musala apapun 3 juta, lu beli di kambing ini 100 ribu lagi nih, bakal lu naik pajak, bakal lu beli nanti di nasi padang. Jadi lu jangan dari sini, 100 ribu kalau ongkos dong. Lalu dia ngantar mobil, udah sampai mobil no, si Lukman di bawah, lu ngantar ya bakal lu pajang, ya bakal makan nasi padang. Si Lukman udah pokoknya 3 juta, lu cari yang 3 juta. Kalau misalnya lebih dikit 3 juta 1, cari. Coba dibayangin, orang di Israel duit mulai orang Sodom cari kambing 3 juta. Bayangannya itu, dicari 3 juta, apa yang tambah 3 juta 200, apa yang berapa ya benar? Coba sekarang lu wali tanah lu jadi kira dia cari 3 juta pas sampai 3 juta 200 sampai berapa kepala? Cari gua. 3 juta kan? Hah? Di bawah 3 juta. Beneran? Di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Gimana? Apa dah? Ya jadi yang di bawah 3 juta. Oh, di bawah. Turun. Gimana? Tuh kan pikiran aja Amerika. Cari mana sama Israel orang kita? Saya mau dia 3 juta. Ini. Baru orang ada bener. Itu tuh. Baru tuh imannya kuat. Pakai cendol tadi itu. Lu kalau udah bilang gitu, lu benerin apa jarang gitu? Boleh marahin sama lu. Lu jangan jawab. Jarang kan? Oh. Nah lu Gus penengah Gus, lu hakim di sana. Lu mana yang lu perhatiin? Dia namanya Mansur. Apa dudung yang lu lihat di sini banyak kan kalau Sodom nyerahin di sini? Saya. Udah percaya aja mas. Tuh, percaya. Dia capek ngomong.
Begitu yang ente lihat yang harganya 3 juta, cari, nggak mungkin yang 3 juta, paling nambahin 2 rakyat, gua nggak mengorban hari ini belum nambahin, Allah tahu gua nambahin. Wah, yang kayak tadi tuh, yang lu bilang itu, cuma hebat itu, agak cahaya 2 orang itu. Ya Allah. Atau ikut tanya siapa nih kira-kira yang mau apa? Yang rawan pikiran benar nih. Kalau pikiran benar siapa nih kira-kira? Pikiran benar ya. Nah lo gimana Han? Lo rumahnya kayak itu kemana? Lo dengan kalau diserahin 3 juta gimana pendapat lo? Sesuai dengan harganya aja Sat. Oke. Sesuai dengan harganya yang kasih 3 juta itu 3 juta. Nah ini madam si Dudu ini. Nah ini boleh juga nih ya ikut tanya lagi. Boleh juga nih, ini namanya murid-murid yang meresap ilmu. Tanya lagi nih rumahnya ini nih. Nah ini tukang dagang. Gila dulu nih, Kira. Giliran 3 juta tak, karena mau sudah dikasih. Menurut terus Jadi giliran 3 juta. 3 juta tuh. Bagus juga nih. Itu, lu dikatakan yang tertua dah. Benar begitu bagaimana ya? Kenyataan. Nyatanya ya. Hampir 3 juta juga. Benar. Benar. Lu, menurut lu gimana? Matinya dia juga kan. Gimana dia? Dia mau belok. Susah kan? Kalau di musalah jawaban gitu ya? Iya. Bingung gitu. Ya Allah, itu tuh. Nggak tahu di lapangan bagaimana lah. Orang kalau di lapangan dalam keadaan butuh duit, nah hilap juga. Itu baru 3 juta kalau dipegang di atasnya pakai MM. Jadi orang kalau bergelut capeknya, sibuknya masalah duit pasti yang dia raih. Menurut analisa ulama hikmah, duit-duit yang dikumpulin bukan duit yang bersih halal, duit-duit yang hasil boleh apa? Ya kan? Haram. Ya salah, benar itu. Nah sekarang ada lagi nih. Kata ulama hikmah, wa man istaghala manafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarati. Siapa yang sibuk mencari manfaat orang Islam, gimana orang Islam biar manfaat, musholanya biar ramai, pengajian, masjid-masjid biar ramai, kepengurusannya biar dia disiplin, siapa pengurusnya, dia ajarin ilmu-ilmu organisasi, ini pimpinannya siapa, ini penasihatnya siapa, ini pembinanya siapa, siapa yang di seksi Mudia, siapa yang di DKM-nya disusun. Jadi DKM di situ sesinya ini, waduh. Kan itu ide dia langsung manfaat untuk orang Islam, gitu kan? Dia datang ke musola, orang-orang kotak awal berapa per minggu sekian. Gimana pengeluaran? Itu seminggu, jadi 4 minggu sebulan. Pengeluaran dan pemasukan diajari nama dia nih, dan ngerti masalah keuangan. Kalau ada orang sibuk untuk manfaat orang Islam, modalnya pasti dia harus lemah lembut. Kalau mau diterima idenya, lemah lembut. Apalagi ini, ngomongnya mau dibenerinnya administrasi urusan keuangan, di kalangan orang Betawi, Cipinang sama Sodong. Nah, kalau yang namanya egois, romannya mentah dan romannya kelihatan ketus, apalagi sampai kata-kata juga, kagak dipakai. Modalnya apa kalau gitu? Modal. Dengerin bagaimana kalau kita mau benerin. Itu salah, itu sampai. Dan ditentang, wah, lu mau ngurusin musola, tumben lu pakai saya. Wah, tumben lu ngapain nih? Pakai yang nanya-nanya keuangan musola, keuangan masjid. Lu dari siapa ide lu ini? Wah, kasih tahu doang, pakai tahu jangan tahu. Sabar ini. Jadi kalau orang mau ngurusin manfaat orang Islam, modalnya harus dimiliki apa? Mudaroh. Kalau kata Sayyidil Walid, mudaroh itu artinya naumin, maklumin, yang ada ini. Kalau mudaroh dalam bahasa artinya lemah lembut, sabar. Ada orang terima, ada orang kagak. Nah, ente, mohon maaf kalau saya ungkap cerita tadi, mau ngatur di masjid yang punya dari engkong sampai anak-anaknya, nggak bisa diterobah. Tanya lu siapa lu? Nah lu siapa lu? Mas gue kunyuk.
Lu turunan siapa? Ngaku, udah sono. Lu berhak nggak sama yang punya wakaf tanah terus lu. Jadi modal apa? Ya itu nih, nerima, sabar, nawin. Ya enggak mau masuk ini. Ini kan zaman kita ini udah tahun 2023. Beda administrasi sekarang ini sama dulu. Zaman Pak Haji Abdul Hamid, zaman dulu Wapada, zaman dulu wah lain. Zaman Haji Hasan dulu beda. Yang orang dulu nggak pakai ditulis, orang pada paham dan orang pada percaya. Sekarang maka ada mana fakta yang belanja ini ya kan? Istilah BJ ada bond, nggak bond? Ini faktanya. Nah ngaku-ngaku. Dulu BJ jual tanah sama dia, ini lu beli ya, batasan pun singkong. Orang udah percaya, sekarang nggak bisa. Kalau jatuh ke dia, ilan tua minta dunia, jatuh ke anak atau cucunya. Dulu bang gue beli tanah, nggak bisa. Ukuran di mana? Mana faktanya lu punya tanah ada 100 meter? Pokoknya batasnya pun ini nih. Misalnya katakan pun singkong. Nah pun singkong bisa ditanam tempat lain. Nggak bisa gua. Kalau ada faktanya mana coba? Fakta. Administrasinya. Nah kita benerin sekarang. Mereka cari dulu. Wah kalau terima mah cakep. Itu mah yang terima itu yang orang Betawi sekolah sampai kuliah. Kalau Betawi cuma makan bangku sekolah doang, nah, digigit palu. Makan bangku sekolah kagak, ada digedein. Lu cara lu gimana maksud lu? Gitu. Itu mas-masan. Enggak benar. Kalau emang sekarang ini udah berjalan emang enggak beres. Nah lu mau jadi ketua kenapa bang? Ketuanya selalu milih Anies. Kenapa? Ya. Tadi sore beberapa ketua masjid DKM dikumpulin di Kelurahan Rawang. Wah, si A, si B, si ini. Dibakar lagi kan? Hah? Ya itu waspada tuh waspada. Ikut aja enggak? Sekarang. Ya. Jadi kalau ente mau sibuk manfaat orang Islam, bikin maulid aja dah akan manfaat orang Islam. Kita bikin maulid. Ente bikin maulid jadi panitia harus mudah, harus sabar. Mau semuanya dukung. Mau semuanya bantu. Kalau pakai panitia, mohon maaf nih Ustaz ungkap kena ini temanya. Kalau jadi panitia tim, belum yang namanya buruk sangka. Belum baru. Modalnya apa kata ulama hikmah? Kalau ente ngurusin manfaat untuk orang Islam, satu modal bisa diarti nama sedolat itu, nawin aja. Jangan buru-buru ente timpalin rame. Atau yang kedua diterimain sabar. Sabar. Jadi tidak mau bantu. Ya, macam. Speknya jangan dapat sini ya, berisik. Anak gua nama sunat. Benar-benar acara jangan dapat sini ya. Wah Allah. Saya bikin maulid orang pada mulu kan depan belakang wah. Daripada begini itu apa namanya masang sound udah. Ya ini mana ketuanya? Mana Haji Mahfud mana ini? Kita harus benar-benar ngadepin. Ada yang mengatakan apa sih maulid kan maulid? Manfaatnya apa sih? Orang-orang yang cingkrang-cingkrang bisa ngadepin. Yang sholatnya di Al-Qur'an, ya Allah. Nah, kalau kita mundur syiar Islam habis mati. Tapi karena apa biar mudar? Kalau bisa jawab dengan lembut. Jawab jangan jawab dengan emosi. Kalau kita kan tapi jawab sama emosi. Mata melotot, tangan ini ditutup. Betabuk. Orang kita doa. Ibadah sakti pak, ya. Apalagi yang daerah satu minggu dulu orang Ambon, Abefen, rame, mudaroh, semuanya, Sarif ke, Firdaus ke, Ibnu ke, Maulid, rencana mau bikin manfaat sama umat Islam, apa yang manfaat? Mau bikin pengajian ke, bikin maulid ke, bikin musola ke, bikin apa ke yang manfaat? Mau kita tabligh akbar ke, syiar nanti 1 Januari orang-orang kita bikin dari Sonong sampai Sonong. Ujungnya pasar kaget kita bikin semuanya. Apa itu? Tabligh akbar. Pasar kaget kelilingin, terakhir Masjid Bakri. Kumpul semuanya. Yang model Ustaz Harun Razi Ishak. Udah kiai lokal aja kita panggil. Ustaz Haji Asri, turun ceramah. Dia baca maulid syiar.
Jangan kalau nggak ngadapin orang dari tangan. Padahal bagus kan manfaat. Tapi ada aja itu. Apanya dah untuk manfaat umat Islam, kata ulama hikmah, modalin diri kalian itu labuda bil mudar. Sabar kan? Menghadapi ini ya setuju. Nawin dah. Dulu ada tuh dari pasar kaget sampai ke depan rumah. Dulu pengajian di situ Ilyas siapa ada ke rumahnya Atik. Kalau udah meninggal si Oni Saroni, abangnya Mama, di rumah di Teddy. Terus yang dia buka nongkrong dari tukang pasar kacang hijau, kacang hijau. Pas di atas apa namanya itu kali. Yang sebelah kirinya pasar kaget, soalnya kan jangan kita boleh apa terus Ustaz Mahmud sama di sini kamu sodong kita minta sudah kami harus itu akhirnya gagal sampai kemarin semua akhirnya dijadikan apa cuma segitu doang tuh depan rumahnya apa dekat rumahnya Bang Barak yang akhirnya itu apa namanya itu namanya apa tuh? Siapa namanya? Berapa itu? Yang kiai yang lucu banget. Yang Jakarta Tingkir tuh Jakarta Tingkir ceramah. Itu awalnya dia mau bikin dari sini. Bisa nanti kalau udah bersatu. Ada aja begini lah begini. Terus potongnya itu. Pas turunan Wan Barat ada ini. Ya, Jakarta Tingkir ya ceramah. Begitu. Novel. Aku kalau buat Habib sama aku tabok. Jadi nanti gua tinggi ngomong gitu. Oh nanti jam gitu. Tetap lanjutannya sama. Dengeran nggak? Gua tinggi dalam dia. Kalau buat Habib gua tampol. Ya Allah. Lagi lucu-lucu tidak tahu ada Habib itu di belakang. Habib Omelit. Jadi apa aja nih? Ini analisa ulama ahli hikmah. Kalau ente bikin manfaat untuk orang Islam, pasti untuk ngadepin macam-macam dari dalam internet. Kemudian apa? Mudah-mudahan. Ya, benar nih. Ada lagi satu ya. Wa man istaghala bil ibadah fala budda min ilmi. Kalau ente hidup ente hanya pengen nyibukin ibadah, sholat, baca Quran, mulu misalnya, puasa, belum tahajud, yang harus penting apa? Ilmunya cari. Gimana tahajud? Apa sunahnya suruh tidur? Jam berapa harus tidur? Boleh bangun gimana? Jam berapa? Apa dulu harus anakan? Sholat witir dulu, apa sholat id dulu? Itu penting ilmu. Kalau kita baca Quran gimana tuh? Ini dipegang, apa serai dari mana, apa taruh di bantal, malam itu bagaimana baca Qurannya tuh? Apa keras bagaimana? Dari ilmunya. Ya. Jadi kalau mau ibadah pasti harus dari ilmu. Kalau ente mencari duit, pasti ente bakal kecebur yang haram. Kalau ente menyibukkan untuk syahwat mulu, gairah hidup ini, pasti itu syahwat disalurkan kemana? Perempuan. Ya Allah, ini kalian bisa menggodok dan membahas ini hebat. Bisa sekedar itu kira-kira untuk menyambung pengajian kita tentang analisa ulama dan cukup daya. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaikum.
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.